Shalom saudara-saudara yang terkasih, sesama murid-murid dan sahabat Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah Bapa selalu memberkati kita dengan kesehatan agar kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, sekarang kita akan mempersiapkan hati sebelum masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang telah mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan tidak berkesudahan, kami datang kepadamu dengan pujian dan ucapan syukur. Betapa kami telah menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik bersama-Mu. Sebentar lagi kami akan masuk dalam saat teduh. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk terarah kepadamu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu, dan bukan hanya mendengarkan, kiranya kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan malam ini berjudul Tetap hidup dalam Tuhan, yang akan kita ambil dari kitab Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudaraku, segala sesuatu dalam dunia ini terus berubah, dan manusia juga mengalami perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan dunia. Akan tetapi, meskipun segala sesuatunya berubah dan manusia juga terpaksa untuk berubah, ada satu hal yang tetap tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang merupakan kebenaran. Oleh karena itu, apabila kita ingin bersandar pada sesuatu yang tidak pernah berubah, maka kita harus bersandar pada Tuhan Yesus karena Ia adalah Allah yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Rasul Paulus menulis dalam Kolose 2 ayat 6 yang baru saja kita baca, agar orang-orang percaya memiliki kehidupan yang tetap di dalam Tuhan. Ia juga memberitahukan caranya dalam ayat selanjutnya. Mari kita baca Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Menurut tulisan Rasul Paulus tersebut, ada 4 cara untuk kita bisa menjalani kehidupan yang tetap di dalam Tuhan, yaitu cara yang pertama adalah berakar di dalam Tuhan. Berakar berbicara tentang tempat atau lingkungan di mana kita bertumbuh. Apakah kita meletakkan akar kita untuk bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan, ataukah kita meletakkan akar kita untuk bertumbuh dalam kehidupan duniawi? Tempat kita berakar akan menentukan cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan tentu saja akan menentukan masa depan kita, apakah kita akan menghabiskan kekekalan kita bersama Kristus atau dalam penghukuman. Berakar adalah sebuah pilihan, dan Rasul Paulus memberikan kita nasihat untuk berakar di dalam Tuhan. Cara yang kedua adalah dibangun di atas Tuhan. Dibangun di atas Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai pondasi dalam semua bidang kehidupan kita. Kebenaran Tuhan harus menjadi standar untuk kita menjalani kehidupan kita setiap harinya. Dunia ini menawarkan kebenaran, tetapi kebenaran dunia adalah kebenaran yang bisa berubah. Contohnya saja, dulu orang percaya bahwa bumi ini datar. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, manusia menemukan kebenaran bahwa sesungguhnya bumi itu berbentuk bulatan. Sebaliknya, kebenaran Tuhan teruji melebihi waktu. Kapanpun kebenaran Tuhan diuji, selalu terbukti bahwa kebenaran itu tidak pernah berubah. Itulah sebabnya kita harus mendasarkan kehidupan kita dengan pedoman-pedoman kebenaran firman Tuhan. Cara yang ketiga adalah bertambah teguh dalam iman.
Tantangan dan cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita di dunia ini tidak boleh membuat kita menyerah dan menyalahkan atau meninggalkan Tuhan, melainkan kita harus semakin bertambah teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang tidak baik bukanlah berasal dari Tuhan, karena Tuhan itu baik dan Dia hanya melakukan kebaikan semata-mata. Dengan memegang teguh iman kita kepada Tuhan, maka kita akan tetap hidup di dalam Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Cara yang keempat adalah hati yang bersyukur. Hidup di dunia ini penuh dengan tantangan-tantangan yang berat. Setiap orang pasti akan mengalami masalah di dalam hidupnya, sehingga diperlukan sikap yang benar agar bisa tetap hidup di dalam Tuhan. Hati yang bersyukur adalah sebuah sikap yang bisa membuat kita bertahan dalam situasi yang paling berat sekalipun. Hati yang bersyukur akan memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera dengan menyadari bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Hati yang bersyukur akan membuat kita tetap mempercayai Tuhan sehingga kita akan tetap hidup di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dunia ini memang tidak mudah, apalagi jika kita tinggal dalam lingkungan yang berdosa dan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun demikian, tidaklah mustahil untuk bisa tetap hidup di dalam Tuhan, sama halnya seperti Yusuf yang hidup di tanah Mesir atau Daniel yang hidup di kerajaan Babel. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga Roh Kudus menjamah dan mengubahkan kita melalui setiap firman Tuhan yang kita terima dengan iman dan sukacita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang penuh kasih karunia dan kebaikan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, dan kiranya setiap benih firman-Mu tertanam dan berakar di dalam tanah hati kami, sehingga menghasilkan buah-buah yang melimpah dalam kehidupan kami. Pakailah kami untuk menjadi saksi-saksi yang memancarkan terang Kristus melalui hidup kami dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Kiranya tangan kasih dan kuasa-Mu selalu menaungi kami, melindungi kami, dan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Berkatilah kehidupan kami sedemikian rupa dengan mujizat dan perbuatan ajaib, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa kami. Kami memohon berkat-berkat dan kemurahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami juga meminta hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin Indonesia. Kiranya mereka dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membawa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.